Halo teman-teman pendengar Formal Talk Podcast episode 1. Selamat datang di Formal Talk Podcast, tempat kita ngobrol yang santai dan mengulik tentang manajemen hutan tentunya. Bersama aku, Muhammad Zulkarnain, manajemen hutan 60, yang akan ngomongin hal-hal menarik dan tentunya insightful nih. Sebelum mulai podcast, yuk kasih dukungan kalian untuk FMSC Fahutan IPB dengan follow akun Instagram FMSC Fahutan IPB, yaitu di @fmscfahutanipb, dan akun TikTok FMSC di @fmscfahutan. Di episode kali ini kita bakal ngobrol tentang kegiatan-kegiatan yang telah dijalani Akang Teteh 59, yaitu di semester 6. Nah, satu semester itu memang kerasanya itu waktu yang lama banget. Tetapi kalau dijalani dengan hal-hal yang seru dan tentunya diselingin dengan kegiatan-kegiatan lainnya, tentunya bakal nggak kerasa. Nah, untuk itu aku nggak sendirian karena sudah hadir narasumber yang super kece dan nggak kalah asik, yaitu dardedor banget. Langsung aja kita sambut, inilah dia narasumber kita dari angkatan 59, Teh Gina Zalika. Selamat datang Teh Gina, mungkin boleh duduk dulu. Oke. Sebelumnya dipanggilnya ini siapa Teh? Teh Gina, Teh Zalika, Lika atau Zal? Oh, panggilan baru ya, banyak banget ini. Biasanya sih kalau dari teman-teman aku manggilnya Teh Gina aja. Oke, Teh Gina aja. Oke nih Teh. Nggak pakai aja ya Teh Gina. Teh Gina, baik. Oke Teh, sebelum kita lanjut ke obrolan inti yang mungkin serius nih Teh, mungkin kita kabar-kabaran dulu ya Teh. Nanti format kabar-kabaran dari kabar-kabaran diri pribadi, baru langsung kabar-kabaran ke angkatan. Oke, mungkin dari saya dulu. Halo semuanya, halo Teh Gina, perkenalkan nama saya Muhammad Zulkarnain, saya dari MNH 60. Kabar saya hari ini cukup baik dan mungkin sedikit ya pusing, Teteh kan pernah ngalamin di semester 4. Dan untuk angkatan 60 sendiri itu alhamdulillah kabarnya baik, mungkin sedang mempersiapkan hal yang wow gitu. Mungkin dari Teh Gina gimana? Wow gitu ya. Halo, mungkin sebenarnya halo Zul, MNH 60. Oke Teh. Halo teman-teman pendengar podcast Formantal. Kenalin, aku Gina Zalika Sukma dari MNH 59. Untuk kabar sendiri sih alhamdulillah hari ini baik ya, walaupun di bulan Ramadan tapi alhamdulillah baik. Dan untuk kabar angkatan sendiri juga alhamdulillah baik, walaupun kayaknya mungkin ada pusingnya juga karena akan mempersiapkan hal yang wow juga gitu teman-teman. Gak mau kalah nih sama yang semester 4. Oke, terima kasih Teh Gina atas jawabannya. Mungkin nih teman-teman, dari jawaban Teh Gina tuh aku udah ngedenger bahwa kelihatannya bakal ada cerita-cerita seru nih di balik dari sosok Teh Gina ini sendiri. Mungkin teman-teman, bukan teman-teman pendengar Formal Talk aja, tapi aku juga penasaran untuk selanjutnya. Mungkin karena kita sama-sama penasaran, langsung aja kayak apa sih yang dipenasarin dari aku kalau dari Zul sendiri? Oke, kita sekarang akan masuk ke sesi yang ngobrolnya agak lebih naik level nih Teh. Boleh Teh? Boleh agak dong. naik 1 atau 2 mungkin Boleh. untuk pembahasannya. Nah, teman-teman pendengar Formal Talk pasti udah penasaran banget nih Teh, untuk gimana sih kondisi kegiatan akademik maupun non akademik yang dijalani Akang Teteh 59 di semester 6 ini, terutama udah jalan 3 bulan kalau nggak salah Teh. Oke, mungkin dari Teh Gina sendiri boleh nggak sih ceritain dari rentang waktu 3 bulan ini lebih banyak dihadapkan dari kegiatan akademik atau kegiatan non akademiknya? Misalkan akademiknya mungkin praktikum, kuliah, ataupun turun lapang, sedangkan non akademiknya mungkin dari kegiatan kepanitiaan, organisasi, atau mungkin magang mungkin. Mungkin untuk semester 6 sendiri sih kita lebih dipusingin sama hal akademik ya teman-teman, walaupun mungkin dari segi jadwal kayak turun lapang, praktikum dan segala macam itu mungkin gak sebanyak di semester sebelumnya. Cuman kayak akademik di semester 6 ini kayak lebih serius lagi nih teman-teman dibanding semester sebelumnya. Kayak emang lebih difokuskan lagi untuk ke akademiknya di semester 6 ini, tapi gak menutup kemungkinan juga dari Akang Teteh 59 ini di semester 6 ini tuh untuk ambil peran lain di kegiatan non akademik ini, kepanitiaan atau mungkin di organisasi juga masih beberapa ada yang ambil peran di kegiatan tersebut. Jadi balance lah ya untuk kegiatan-kegiatan yang ada di semester 6 ini di MNH 59. Oke Teh Gina, berarti mungkin dapat disimpulkan bahwa di semester 6 ini
cukup padat juga dari akademik maupun non akademiknya ya. Nah mungkin selanjutnya mengenai kegiatan non akademik maupun akademik, berarti ini kesibukannya tentang kesibukannya Teh, betul ya? Dari kesinambungan. Nah tentang kesibukan sendiri pasti dari Teh Gina tuh ada kesulitan nih, kejadian-kejadian yang tak terduga mungkin yang bisa jadi memorable gitu, yang akan diingat baik nanti kita hafal atau apa itu mungkin bakal terus diingat. Mungkin dari Teh Gina sendiri ada nggak sih di kesibukan di sela-sela semester 6 ini dari Teh Gina sendiri atau dari angkatan 59 tuh ada hal-hal yang lucu gitu? Mungkin kalau di semester 6 ini kayaknya hal apa aja lucu ya teman-teman ya, karena kayak mungkin kayak udah se-stres itu, nggak se-stres itu banget sih, masih ada semester 7, 8 yang lebih stres, cuman mungkin di tahap awal stres ini di semester 6 kayak apa aja lucu gitu mungkin. Tapi kalau dari aku pribadi mungkin hal yang lucu lebih ke tiba-tiba jadi penanggung jawab mata kuliah ya teman-teman ya. Mungkin kalau dari teman-teman sendiri ngedenger kayak PJ mata kuliah tuh kayak hal yang ya udah ngurusin tentang absensi atau mata kuliah terkait, cuman mungkin bagi aku sendiri yang emang di semester sebelumnya nggak dapet amanah tersebut dan baru dapet di semester ini tuh ngerasa kayak oh ternyata PJ matkul itu nggak cuma sebatas ngurusin absen doang dan segala macamnya, tapi emang dijadikan pusat untuk segala informasi atau terkait permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi di mata kuliah itu. Dan itu lebih ke belajar gimana sih cara menerima tanggung jawab tersebut dengan sebaik mungkin dan menjalankannya dengan sebaik mungkin. Jadi biar sama-sama enak juga untuk aku dan KMMN H59 ke depannya nantinya. Itu sih Zul kalau dari aku ya. Oke, baik. Aku ngerasa kayak oh bisa kali ya gue masukin ke CV nih dari PJ mata kuliah gitu. Oke, mungkin bagi teman-teman pendengar nih ngerasa kalau penanggung jawab itu kayak ya udah penanggung jawab doang. Iya, tapi bukan sekedar itu teman-teman. Jadi apa tanggung jawab yang kita emban nantinya itu ya Teh. Betul ya Teh. Itu moral story di balik PJ Betul. mata kuliah teman-teman. Dan ini sebagai salah satu penghias kehidupan di masa kuliahnya Teh Gina teman-teman. Gitu. Oke Teh Gina, tadi kita udah ngebahas tentang gimana sih momen lucu gitu yang udah Teteh alami di kesibukan semester 6 ini. Mungkin sekarang Zul sendiri penasaran nih Teh, kalau tentang semester 6 ini dibandingkan dengan semester-semester sebelumnya, yaitu semester 4, 5, atau 32 itu gimana sih Teh? Apakah ada perbedaan signifikan gitu dari beban tugasnya? Apakah semakin berat atau semakin ringan gitu? Mungkin boleh diceritain nih Teh. Oke, mungkin karena yang penasaran cuma Zul sendiri ya, tapi ya nggak apa-apa, aku tetap akan menjawab rasa penasaran itu. Jadi untuk perbedaan yang cukup signifikan di semester 4, 5, dan 6 ini itu lebih ke kalau semester 4 kan jadwalnya sibuk banget ya teman-teman ya, kayak emang dari satu minggu tuh full lah dari pagi sampai petang tuh, tapi menurut aku itu lebih capek ke segi fisiknya. Nah setelah memasuki semester 5 dan 6 ternyata walaupun jadwalnya lebih longgar dibanding semester 4 itu lebih ke capek mental dan pikiran nih teman-teman, karena kita emang dituntut lebih serius lagi untuk memikirkan kehidupan selanjutnya biar kita bisa segera keluar dari PB dengan terhormat ya tentunya. Mental health. Iya benar, lebih ke mentalnya yang terguncang nih dan pikirannya. Oke. Dan menurut aku sendiri emang semester 4 fun sih teman-teman, karena lebih banyak kegiatannya dan lebih ya dicapain dari segi fisik ya gitu. Jadi begitu semester 4 kayak aduh gitu, fun kah ini semester 4? Cuman setelah menjalani semester 5-6 ternyata kayak semester 4 tuh better lah untuk segi capek mental dan pikirannya dibanding semester 5-6. Tapi bukan berarti 5-6 se-stress dan beban mental itu ya, jangan dijadiin juga sebagai patokan karena masing-masing orang juga menjalani seperti apa seperti itu. Oke, Teh Gina, mungkin bisa aku simpulin sedikit, berarti kalau di semester di bawah semester 6 itu tuh mungkin kita lebih kegiatan secara langsung gitu ya, baik turun ke lapangan ataupun kegiatan praktikum dan lain sebagainya. Tetapi di semester 6 itu tuh lebih gimana sih caranya kita mempersiapkan diri biar bisa terjun langsung keluar gitu ya Teh ya. Dan ini tentunya lebih ke mentalnya sendiri sih. Iya benar sih. Mungkin kalau ngeliat dari Teh Gina juga ada kasihan ya teman-teman. Kenapa tuh teman-teman? Oke, mungkin kita langsung ke selanjutnya lagi nih Teh. Mungkin teman-teman penasaran, jadi bukan saya doang, teman-teman penasaran dan saya juga penasaran gimana sih kesan dan pesan dari Teteh Gina sendiri di semester 6 ini. Mungkin baik dari segala tantangan yang udah dilewati itu tuh semakin membuat Teteh merasa teruji gitu, mentalnya siap, atau memang malah merasa buat Teteh semakin down. Mungkin
seperti yang aku bilang tadi, di semester 6 ini mungkin emang lebih serius dibanding semester-semester sebelumnya, dan emang lebih harus dituntut untuk mikir ke depannya bakalan seperti apa. Mungkin kayak segala mikir life after graduate kayak gimana gitu mungkin ya teman-teman ya, pekerjaan segala macamnya. Cuman di sini aku juga ngerasa kayak oh ternyata tuh kita tuh nggak stres sendiri gitu loh, kita nggak mikirin itu sendiri, teman-teman kita yang lain juga berjuang mikirin itu sama-sama. Jadi di semester 6 ini aku lebih dapat kesan kayak emang kita dari awal masuknya bareng, terus lama-kelamaan kita juga berjuangnya bareng-bareng gitu loh teman-teman. Itu akan lebih kerasa dibandingkan kita fokus sama diri kita sendiri, karena mau nggak mau juga nanti untuk turun penelitian dan segala macam ya pasti kita butuh teman kita yang lain juga gitu. Jadi aku ngerasa lebih ke semester 6 ini ngajarin kayak jangan bawa stres sendiri, karena masih ada teman-teman yang lain yang mungkin bisa saling membantu, dan dengan saling membantu itu mungkin bisa lebih meringankan beban pikiran atau moral teman-teman sendiri di semester tua ini mungkin ya. Mungkin bisa dapat disimpulkan stres bareng mungkin ya Teh ya. Gitu, daripada stres sendiri. Nah, kita mending ajak bareng-bareng. yang lain untuk stres bareng. Oke, mungkin teman-teman ada sedikit nih, berarti secara tidak langsung semakin tinggi semesternya itu semakin terasa juga tantangan yang dilaluinya. Tapi mungkin tantangan ini jangan dijadiin beban. Mungkin tantangan ini adalah semakin kita untuk improve ke depannya biar bisa berkembang lebih baik. Bener ya Teh? Bener sih, setuju. Oke Teh Gina, nggak terasa kita tuh udah berada di penghujung acara nih. Teman-teman Formal Talk juga mungkin saking asiknya nih kok kayak udah di akhir aja mungkin ya. Cepet banget ya. Padahal kita masih mau lama-lama di sini ya Teh. Iya bener, masih banyak yang harus diceritain. Betul banget. Mungkin aku mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Teh Gina selaku perwakilan dari angkatan 59 yang udah mau nih menyempatkan waktunya untuk bersharing bersama saya. Terima kasih juga ya sudah menyempatkan waktunya untuk mungkin menerima aku sharing terkait kehidupan 59 di sesi kali ini. Oke Teh, mungkin untuk teman-teman pendengar juga yang punya cerita ataupun ide menarik itu bisa langsung disampaikan di DM Instagramnya FMSC, yaitu di @fmsc_fakultan_ipb. Dan juga jangan lupa di subscribe YouTube FMSC Fakultas Kehutanan IPB juga biar nggak ketinggalan nih episode-episode selanjutnya. Ini Teh, mungkin sebelum kita tutup aku boleh nih Teh, kalau kata orang-orang ada closing statement. Oh iya. Ya, aku ada catatan kecil di sini. Boleh deh. Mungkin bisa dibacakan aja. Itu setiap semester itu punya cerita sendiri, tapi setiap tantangan membawa pelajaran baru. Yang penting tetap semangat dan tetap berkembang dan nikmati perjalanannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Formal Talk, keep growing. See you.